Halo teman-teman Sobat Hunter, masih ingat senapan angin PCP Predator Tactical tabungnya 38 mili, panjang larasnya 60 dengan seri primal. Kalau belum tahu, seri primal OD38 dari Predator itu rilis per bulan Januari kalau nggak salah. Awal Januari 2024. Setelah stoknya agak lama kosong, ini rilis kembali seri primal, cuman bedanya dia mengadopsi model chambernya itu monoled atau rangkaian jadi satu. Kalau teman-teman masih belum tahu, senapan angin PCP Predator Tactical tabungnya 38 mili, panjang larasnya 60, seri primal yang rilisan pertama itu chambernya kan model tumpuk atau chamber monoblock. Nah, kalau yang saat ini ready itu chambernya monoled. Ada banyak sekali perbedaan spek dari kedua senapan angin ya. Yang versi pertama chambernya monoblock dan versi yang kedua chambernya monoled. Untuk perbedaannya akan saya jelaskan detail di video hari ini. Soal harga pastinya juga beda. Nah, supaya teman-teman tidak miskomunikasi dan teman-teman juga tahu perbedaannya ada di mana, akan saya jelaskan detail di video hari ini seperti biasa. Sebelum masuk ke detail videonya, bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official terlebih dahulu, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Coba langsung saja masuk ke detail videonya. Oke, seperti biasa yang pertama saya bahas dulu mengenai harganya. Senapan angin PCP Predator Tactical tabungnya 38 mili, ini panjang larasnya 60 cm. Chambernya itu monoled rangkaian jadi satu, pengerjaan sudah menggunakan mesin CNC, tapi belum full ya, semi CNC. Ini senapan anginnya dibanderol dengan harga promo yaitu di angka Rp2.800.000. Ini selisihnya ada sekitar 200 sampai 300 ribuan ya dibandingkan dengan seri primal sebelumnya yang chambernya itu monoblock atau chambernya tumpuk. Itu beda, lebih tinggi ini. Terus soal harga ini belum termasuk dengan paket full set serta ongkos kirim. Nah, untuk ongkos kirim kan setiap wilayah beda-beda. Nanti kalau teman-teman pengen cek ongkos kirim masing-masing ke lokasi tujuan, bisa langsung menghubungi via WA, siap dibantu. Mau belanja paket full set, tambah dengan aksesoris, mulai dari pompa, teleskop, dan sebagainya, bisa request sesuai kebutuhan, sesuai selera. Saya ulangi lagi, ini harga senapan anginnya promo di angka Rp2.800.000. Bagi teman-teman yang ingin order, silahkan monggo bisa langsung order via WA, siap dibantu. Oke, setelah harga sudah, lanjut. Ini untuk pembahasan pertama soal spek seperti biasa bagian laras ya. Nah, ini lebih mudah saya tunjukkan dari sini aja. Nah, saya bahas dulu mengenai larasnya. Untuk larasnya ini dia menggunakan bahannya itu baja seamless, agak ringan bobotnya dari larasnya. Panjangnya keseluruhan dari ujung depan, ini ya, ujung depan sini sampai ujung belakang, dia 60 cm ya. Ulir dalam larasnya sebanyak 12 alur ya, modelnya serombong. Nah, ini serombong lapis luarnya agak kecil, sekitar 19 sampai 20 mili untuk OD serombongnya. Kalau OD larasnya sendiri di bagian dalam dia menggunakan standar 13 mili. Untuk kalibernya standar 4,5 mm. Ini untuk akurasi seperti biasa maksimal sampai 85 meter. Nah, ini bedanya, kalau nggak salah ya, yang seri primal ini kan ada dua tipe. Seri primal chambernya monoblock standar, ada juga yang seri primal 177 chambernya monoblock juga. Cuman bedanya kalau nggak salah sih ya, yang primal 177 itu dia menggunakan bahannya baja standar, bukan yang seamless. Jadi bobotnya agak berat dikit kalau dibandingkan dengan yang ini. Nah, jadi soal kemampuannya tidak diragukan lagi ya. Terus untuk larasnya ini tidak bisa dioper ya, tidak bisa diganti di luar stand bawaan dari pabrikan. Maksudnya kalau teman-teman custom sendiri itu masih belum bisa ya. Kalau nanti jika ada kendala kerusakan larasnya jatuh terus bengkok dan sebagainya, bisa di kami ada, pesan juga ada. Cuman ukurannya nanti sama persis ya. Dari ujung masuknya ini ke chamber larasnya
sampai ujung depannya ini semuanya persis, tidak bisa di-upgrade ke model laras yang lain. Karena standar bawaan dari pabrikan sudah pakem seperti ini. Oke, jika ada pertanyaan silakan bisa langsung ditanyakan via WA, siap dibantu. Lanjut bagian tabung. Nah, soal tabungnya ini dari bahan dural special grade A, pengerjaannya CNC juga. Ini OD-nya 38 mili ya. Untuk tekanan angin standar maksimal seperti biasa di angka 2000 sampai 2500 PSI. Tidak boleh lebih. Sekali isi angin ya, ini maksimal 2000 sampai 2500 PSI. Setelan power yang paling kenceng bisa digunakan untuk menembak sekitar 15 sampai 20-an. Ya, kurang lebihnya. Tergantung kondisi penggunanya dan tergantung mimis yang dipakai. Oke. Terus dari tabung sudah, lanjut bagian tengah. Nah, ini ada handle grip namanya. Bagian tengah ini handle grip ya, pemasangan untuk melindungi di bagian area tabung. Ini beda. Kalau dengan seri yang sebelumnya, seri WiMAX, kalau teman-teman tahu atau teman-teman yang sudah pernah nonton, seri WiMAX itu kan untuk handle gripnya dia jadi satu, menyerombong ke bagian serombong larasnya, jadi di double. Kalau yang ini enggak, kalau yang ini cuman dia posisinya ada di bawah di bagian tabung saja ya, untuk menyangga ini apa namanya serombong larasnya. Tapi kalau yang seri WiMAX kemarin itu membungkus, ada dua ya, bungkusnya ada di depan, ada yang di belakang. Tapi kalau yang ini dia enggak langsung, dia posisinya ada di bawah. Nyaman digunakan, kokoh, dan pastikan kalau nanti menyimpan hati-hati ya. Karena kenapa? Ini kan terbuat dari bahan atom ABS Teflon. Jika kena benturannya itu keras banget, bisa pecah. Tapi kalau disandarkan atau mungkin ditaruh di bawah atau disimpan dalam box atau tas, pasti aman ya. Selama dia nggak terbanting, nggak jatuh terbentur dengan keras, nggak tertimpa dengan keras, ini aman. Oke, dari komponen ini sudah, lanjut. Berikutnya ada di manometer. Nah, ini manometernya posisi ada di depan ya, seperti pada umumnya. Rata-rata kalau saya lihat senapan angin PCP Predator Tactical yang OD tabungnya 38 mili, entah itu yang larasnya panjang, entah itu larasnya pendek, yang 40 cm itu, ataupun yang seri-seri yang lain, manometernya banyak ditaruh di depan. Ini standar bawaan dari pabrikan ya. Kalau mau cek tekanan angin ada di sini. Oke. Ingat ya, pengisian angin nggak boleh lebih dari 2500 PSI supaya hasilnya tetap aman. Lanjut, berikutnya di posisi ini, sistem pengisian angin. Nah, untuk sistem pengisian anginnya sama, standar dia menggunakan mini coupler ya. Pengisiannya posisi ada di sebelah kanan, dia menempel di bagiannya itu sekat tabung seperti ini. Ini teman-teman bisa pakai pompa elektrik portable atau pakai pompa manual selama ukuran selangnya itu ya mini coupler atau setengah TSM bisa dipasang di sini. Kalau bingung nanti pengen tanya-tanya soal pompa, di kami ready. Selang pompanya aja juga ada ya. Terus lanjut. Berikutnya di bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini ada namanya chamber. Ini chamber juga beda, walaupun dari segi bahan dan pengerjaan sama ya. Yang monoblok ataupun yang monoled ya. Ini untuk bahannya sama, dari bahannya itu Dural Special Grade A. Pengerjaannya CNC, tapi belum full ya. Semi CNC. Ini untuk tampilan seperti ini. Posisi sebelah kiri, posisi sebelah kanan seperti ini. Oke. Untuk chamber juga tidak bisa dioper karena rumahnya beda ya. Terus tambahannya, informasi yang perlu saya sampaikan ke teman-teman soal chamber ini ya, untuk dalemannya sedikit berbeda dibandingkan dengan seri sebelumnya, seri yang WiMAX ataupun yang Primal pertama rilis itu beda. Untuk bahannya ini dari bahan dalemannya ya, dural. Pengerjaan juga menggunakan mesin CNC, bagus. Hasilnya juga oke. Selama pengisian anginnya standar maksimal 2500 PSI maksimalnya ya. Dan penyimpanannya juga tepat, penggunaan juga sesuai prosedur, bakalan aman, tidak mudah bocor. Oke. Terus untuk chambernya ini
teman-teman nggak bisa rubah, nggak bisa teman-teman oper ke chamber yang lain. Karena untuk ukuran tempat masuknya laras begini, yang bagian ini, dan untuk dratnya di sini dan di belakang, semuanya sudah ada bawaan masing-masing, standar. Jadi nggak bisa teman-teman upgrade. Oke, dari chamber ada pertanyaan, silahkan jika ada tulis di kolom komentar. Chamber sudah ya. Lanjut lagi. Di bagian rel, nah untuk relnya sama, ini pada umumnya dia menggunakan ukuran rel mounting nantinya 11 mili. Kalau teman-teman upgrade tambah teleskop, pastikan teleskopnya pakai ukuran 11 mili di sini. Bisa dilepas, bisa dipasang ya. Kalau teman-teman menggunakan mounting penyangga teleskopnya yang tinggi, saran saya dilepas aja. Soalnya kalau nanti dipasang seperti ini, sudah reel mountingnya teleskop tinggi, dia nanti akan sulit untuk menemukan titik grouping rapatnya. Tapi kalau teman-teman nyaman seperti ini, nggak masalah. Ya, tergantung kebutuhan, tergantung selera pengguna masing-masing. Oke, lanjut lagi. Kemudian di sistem pengisian mimis. Oh ya, sistem pengisian mimisnya ini seperti biasa sudah menggunakan dua sistem, single shoot dan magazine. Nah, ini yang terpasang pakai single shoot. Magazine bawaannya dia menggunakan 14 round atau 14 rotary ya. Teman-teman bisa ganti juga menggunakan 8 round CNC. Itu bisa. Kalau di atas 14 round itu masih belum bisa. Karena kenapa? Kalau nanti dia dipasang reel seperti ini akan nyangkut. Tapi kalau reel dilepas aman. Ya, itu. Terus lanjut lagi. Kemudian di bagian cancel kokang, setelan power dan kokangnya. Ini saya bahas dulu ya. Kokangnya ya, dia menggunakan model set lever, menggunakan satu gigi atau satu tarikan, satu track ya. Bahannya dari bahan dural pengerjaan CNC. Cukup bagus, cukup kokoh dan kuat. Terus settingan powernya dia menggunakan sistem drat ya, seperti senapan angin PCP pada umumnya ya. Bawaannya Predator taktikal itu rata-rata ya, yang bocap ataupun yang tabung 38, setelan powernya ada di belakang. Saya pernah menjumpai satu kalau enggak dua tipe, yang dimana posisi setelan powernya ini dia di chamber, kayak bawaannya Ghost Warrior. Tapi kalau yang saat ini rilis di Panasonic Official, yang Predator, entah tabung kecil ataupun tabung bocap 500cc, semuanya ada di belakang, di area rumahan popornya. Oke, stand power ada di sini. Tergantung kebutuhan, tergantung selera, tinggal dioper saja. Kalau pengen power kencang, putar ke kanan. Kalau pengen power yang agak kecil, ya bisa diputar ke kiri. Oke. Satu lagi informasi yang perlu teman-teman catat, yang mungkin teman-teman pemula sering bertanya seperti ini. Soal powernya ini, ya, ini tergantung kebutuhan. Kalau teman-teman setelan powernya ini kencang, power akan besar dan anginnya cepat habis. Begitu juga sebaliknya, kalau teman-teman oper ke power kecil, powernya akan melemah, tapi untuk tekanan anginnya juga akan irit. Satu paket itu, nggak bisa dirubah. Oke. Terus cancel kokangnya, nah, cancel kokangnya ini posisi ada di sebelah kiri, nggak bisa dioper ke kanan karena rumahannya dia hanya di posisi kiri saja. Oke. Lanjut lagi, kemudian di bagian pelato atau trigger. Nah, kalau untuk pelato dan triggernya, dia sudah menggunakan model trigger match. Nah, trigger match itu rangkaian seperti ini. Sudah ada safety atau pengunci trigger atau pelatuknya. Ini bahan dari kuningan, bisa dilihat. Nah, cukup bagus. Kalau pelatunya dari bahan dural. Kalau ini penguncinya dari bahan kuningan. Rangkaian jadi satu, seperti ini. Sangat nyaman digunakan. Terus lanjut lagi bagian popor. Nah, kalau soal popor ini sama. Popornya semua Predator taktikal apapun serinya ya, selama bukan yang lipat, itu modelnya sama persis kurang lebihnya. Di sini. Di rumahannya ini ada tempat rumahan untuk settingan power seperti yang saya jelaskan tadi. Bagian belakang ini bukan yang lipat ya, bisa dimaju mundurkan tergantung kebutuhan, tergantung selera seperti ini. Oke. Dan tidak bisa dioper. Kalau popornya ini dia tidak bisa dioper ya, mau diganti lipat dan sebagainya masih belum bisa karena ukuran dratnya beda di sini. Terus ini bahannya dari bahan atom ABS Teflon, dari bahannya ini yang belakang. Saya kasih informasi, penggunaan popor ini harus hati-hati. Karena kenapa? Ini tahan hujan, tahan air, dan tahan benturan. Maksudnya benturan itu yang nggak kenceng banget ya. Kalau hanya disandarkan, disimpan dengan baik dan benar, ini pasti aman. Tapi kalau kebanting, jatuh dari ketinggian di jarak tertentu, yang keras, ini akan bisa pecah.
Oke, ini yang perlu teman-teman catat ya, harus hati-hati. Dari Popol ini ada pertanyaan, jika ada silakan monggo bisa langsung hubungi via WA, siap dibantu. Oke, dari semua sudah ya, apalagi ya. Oh ya, hampir lupa. Soal bobot dan panjang keseluruhan. Nah, senapan angin PCP Predator Tactical ini tabung 38 mili, panjang larasnya 60 yang seri primal full black, chambernya monoled CNC. Ini untuk bobotnya sendiri sekitar 3-4 kilo. Tapi karena dia menggunakan bahannya baja seamless soal laras, agak ringan. Lebih berat dikit yang non seamless larasnya. Ya, yang seri-seri sebelumnya. Kalau yang ini sudah baja seamless untuk laras, jadi untuk komponen dalam juga agak beda, agak ringan bobotnya. Ya masih masuk di kategori 3-4 kiloan, tapi nggak seberat yang versi sebelumnya. Terus soal panjang keseluruhannya, tanpa aksesoris ya, yaitu sekitar 105 cm kurang lebihnya. Ya. Terus kesimpulannya, senapan angin tipe ini ada banyak sekali perbedaan dari komponen dalam dan luar, terutama dari segi larasnya, bahan laras, dan komponen bagian dalam chambernya. Ini beda dibandingkan dengan seri primal sebelumnya. Lebih mantap, soal harga juga beda, yaitu selisihnya sekitar 200-300 ribu dibandingkan dengan seri sebelumnya, karena dia menggunakan chamber monoled. Terus, senapan angin tipe ini bisa untuk big game. Kalau teman-teman mau memfungsikan untuk hunting babi dan sebagainya, bisa. Untuk long range, medium range, short range, bisa. Ya, untuk akurasi maksimal sampai 85 meter. Saya rekomendasikan senapan angin tipe ini khususnya untuk yang sudah pernah pakai ataupun yang sudah profesional. Untuk pemula, saya belum berani menyarankan. Karena kenapa? Senapan angin tipe ini controllingnya agak sulit kalau tidak terbiasa. Jika teman-teman yang pemula masih kekeh pengen belanja senapan angin tipe ini, siap dibantu. Tenang saja, ada video tutorialnya lengkap. Bagaimana cara perawatan, penggunaan dari awal sampai akhir yang baik dan benar, detail semuanya ada. Kalau ada kendala, khususnya untuk para pemula, jangan dibongkar sendiri, jangan dipaksakan. Karena kenapa? Kalau nanti teman-teman bongkar sendiri, teman-teman paksakan, keliru pemasang dan sebagainya bisa berakibat fatal. Kerusakan senapan anginnya pasti akan cukup parah kalau teman-teman nggak memperhatikan step by step-nya. Dan pastinya kalau ada kendala, silakan konsul dulu aja ke kami via WA. Siap dibantu. Ingat di jam kerja ya, jam 8 pagi sampai jam 4 sore, waktunya Indonesia bagian Barat, hari Minggu tutup. Nah oke ya teman-teman Sobat Hunter, mengenai video kali ini cukup sekian. Jadi bagi teman-teman yang kemarin sudah belanja senapan angin seri ini, yang seri primal, ini ready kembali, cuman bedanya dia mengadopsi chambernya itu yang monoblock, chambernya monoled, mohon maaf. Chambernya monoled, rangkaian jadi satu dengan perbedaan spek yang sudah saya detailkan di video ini tadi. Ya, semoga informasi yang bisa saya sampaikan di episode hari ini bisa membantu dan bermanfaat. Bagi teman-teman yang pengen belanja, monggo stoknya masih ada. Atau mungkin pengen konsul dulu dengan Panasonic Official mengenai senapan angin yang nantinya pengen diorder senapan angin seri ini, atau mungkin cari yang lain, ada, siap dibantu. Teman-teman bisa telepon via WA atau video call via WA di jam kerja ya, jam 8 pagi sampai jam 4 sore, waktunya Indonesia bagian Barat. Hari Minggu tanggal merah kami libur. Itu saja informasi yang bisa saya share di video hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya dari pembahasan saya hari ini. Saya harus pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Mantap.